gejolakan di cincin api sebenarnya ada makhluk yang dipenjara di dalam perut bumi. Oh gitu. Yang ingin keluar karena ini belum waktunya. Mereka ingin keluar, gedor-gedor bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Padepokan Bledek dengan saya Maharis dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Padepokan Bledek yang sudah mensupport channel kami. Semoga ada kebermanfaatan. Dan semoga juga subscriber Padepokan Bledek dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini kita mau konten apa ini Mas Haji? Ini tentang pergeseran lempengan tanah atau megatrust. Megatrust ya? Oh iya. Ini lagi sekarang lagi ada pembahasan konon apa itu namanya berita-berita ya. Ya kita dengarkan dulu ya kan pemberitaannya seperti apa ya kan, supaya kita tahu sebenarnya bencana alam yang akan terjadi dilihat dari sisi ilmiah atau dari sisi ilmu pengetahuan itu seperti apa. Kita coba dengarkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut gempa megatrust Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia mengatakan hal itu ketika menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. BMKG pun memperkirakan megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan maksimal magnitudo 8,7. Lah, wah kalau kita lihat Mas Haji ya, 8,7 ya, sangat besar sekali dan bahkan lebih besar dan nanti menimbulkan tsunami lebih besar dari yang ada di Aceh waktu itu. Nah, kalau dari sisi kacamata gaibnya nanti kita akan coba lihat bersama-sama seperti apa yang terjadi saat ini dan bagaimana itu bisa terjadi. Nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Saksikan Subscriber Padepokan Bledek. Udah siap aja ya? Insya Allah siap. Semakin besar energinya, sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, sinkron. Bisa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa Mbak? Saya sebangsa jin raksasa. Iya. Tadi kok mengucapkan salam memang udah muslim? Alhamdulillah. Oh, sudah muslim. Dulu waktu dikumpulkan oleh beliau, dipanggil, alhamdulillah seluruh penguasa dikumpulkan dan disempurnakan keislamannya. Ya alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah. Nah, ini kalau boleh tahu ini siapa namanya
dan dari mana asalnya? Saya Anggoro, panggil saja Anggoro. Asal dari tengah-tengah lautan antara Jawa dan Sumatera yang dulu daratan. Oh gitu, ini Mbah Anggoro ini penguasa di sana atau bagaimana? Saya salah satunya, tapi ada yang lebih berkuasa di sana. Oh gitu. Nah, sebelum kita ngobrol banyak ya Mbah ya, lebih santai lagi, kita Mbah menikmati hidangan yang paling terenak, hidangan minuman yang paling terenak ada di depan makhluk ini kun fayakun. Silakan Mbah. Terima kasih. Sama-sama Mbah. Sambil kita santai, sambil Mbah menikmati hidangan dan sajiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Mbah Anggoro, ini kenapa kemudian hadir di sini? Dan tadi ada penguasanya itu, coba ceritakan dulu. Alhamdulillah, saya yang dipanggil oleh sosok cahaya yang tadi datang ke tempat kami, dan sayalah yang diizinkan untuk datang ke sini. Berarti ini kalau dibilang ini tempatnya ini di gunungnya atau di lautannya, Mbah? Kami di lautannya. Oh, yang dulu daratan, sekarang jadi lautan. Oh ya, dari daratan ke lautan ya, berarti di Selat Sunda ya Mbah ya, kalau nggak salah ya. Untuk sekarang namanya itu. Oh iya iya. Nah, ini kan banyak pemberitaan terkait dengan akan ada gempa bumi, terutama di Selat Sunda yang akan bisa mengakibatkan tsunami ini. Nah, ini dari kacamata Mbah sebagai penghuni gaib di sana itu seperti apa sih Mbah? Mohon untuk diceritakan. Benar adanya itu di dunia manusia, adanya lempengan-lempengan. Itulah sebenarnya rangkaian-rangkaian yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu menyambung dari rangkaian-rangkaian bencana-bencana nanti di akhir zaman ini. Dan semua nanti akan bergejolak dari lautan, daratan, semuanya dari angin akan bergejolak. Dan untuk sekarang yang lagi diomong-omongkan oleh manusia, adanya lempengan yang ada di bawah bumi yang nantinya akan bergeser, dan itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kehendaknya. Benar. Nah, apa itu memang di sana itu kondisinya seperti apa? Kalau di dalam air laut itu kondisi lempengannya seperti apa? Kalau di sana lempengannya di bawah sana ada bongkahan tanah yang sangat besar sekali, raksasa, sangat lebar, dan nanti bergejolaknya dikarenakan ada gunung yang ada di dekat, yaitu Gunung Krakatau maupun anak Krakatau yang bergejolak dan akan menggeser lempengan-lempengan itu, dan nanti akan menyebabkan air akan bergejolak yang sangat besar. Oh gitu. Sedikit
sedikit itu yang kami tahu. Tapi kalau seperti itu tuh ada campur tangan dari bangsa jin nggak sih, Pak? Bangsa gaib nggak sih kalau ada bencana seperti itu? Banyak pertempuran antara jin-jin fasik dan jin-jin muslim di sana yang membuat bumi bergetar, dan itu semua tidak lepas dari apa? Sosok-sosok paku bumi yang satu demi satu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diangkat atau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena waktunya sudah mulai atau selesai tugasnya, maka dicabutlah paku-paku bumi itu. Kalau sudah paku-paku bumi di situ, termasuk ada juga di daerah Selat Sunda itu. Ada bagian ujung di Pulau Jawa itu, tepatnya daerah Banten. Oh, daerah Banten. Iya. Nah kan kalau ada paku bumi itu kan akhirnya bencana kan tidak ditimpahkan di situ, Pak. Karena paku-paku bumi dicabut satu demi satu. Oh, alah, ya. Dikarenakan para paku bumi sangat keberatan menanggung dosa-dosa manusia-manusia zaman sekarang yang banyak melakukan dosa-dosa. Nah, kalau terjadi gempa itu penyebabnya apa sih, Pak? Kalau secara ini ya, kalau secara dosa-dosa yang tadi Mbah katakan itu, kalau secara gempa apa itu penyebabnya? Gempa bumi itu, tektonik itu. Gempa bumi adalah banyaknya dosa manusia yang banyak melakukan apa? Perzinaan. Oh ya, terus? Atau hubungan sejenis. Oh iya. Jadi akhirnya Allah timpakan bencana itu. Benar. Sebenarnya bencana itu dari dulu sudah ada. Akan tetapi ini emang sudah zamannya, di ujung zaman, yaitu akhir zaman, yang dimana nanti bencana-bencana silih berganti. Semuanya nanti akan ditimbulkan bencana-bencana yang tidak ada henti-hentinya. Oh gitu. Benar. Terus saat apa itu namanya, manusia bisa memprediksi bahwa itu terjadi bencana, ya kan, dengan alat pendeteksi, ya kan, dan memprediksi itu seberapa akurat sih, Pak? Itu sedikit diberikan manusia kemampuan dari teknologi, yaitu sedikit dari bisikan-bisikan para iblis yang membisiki dari alat itu, karena
Karena yang menguasai teknologi adalah kebanyakan dari iblis. Oh, terus tujuannya membisiki itu, kemudian alat itu tujuannya untuk apa? Di samping itu nanti kejadiannya benar, tapi waktunya masih dirahasiakan oleh Allah, dan manusia banyak yang meyakini bahwasanya itu nanti akan dekat. Disitulah banyak ketakutan manusia, lebih takut dengan bencana bukan karena Allah, tapi karena meyakini prediksi-prediksi itu, maka iblislah mengambil keuntungannya. Dari keyakinan itu. Benar. Apa yang diambil itu? Banyak. Dari roh-roh sukma manusia yang diambil dan digantikan dari sebangsa iblis, maka manusia sekarang sifat-sifatnya banyak yang seperti iblis. Oh gitu. Nah, kembali lagi ke alam Selat Sunda ya. Nah, kalau secara gaib alamnya seperti apa, Mbah? Bisa diceritakan? Di sana ada pergejolakan dari bawah, yaitu dari gunung anak Krakatau yang tiap hari bergejolak, bergemuruh. Di sana banyak pertarungan antara golongan putih dan golongan bertanduk yang ada di dalam perut gunung itu. Nah, kenapa kok pada bertarung di situ? Emang ada ya, apa di situ? Di sana banyak iblis-iblis yang mau keluar, yang belum waktunya mau keluar. Oh gitu. Benar. Terus golongan putih? Dan golongan putih yang menjaga di sana masih menghalang-halang. Jadi kalau secara gaibnya rame banget dong sana. Iya, terdengar di manusia ada gemuruh-gemuruh. Itulah dampak dari pertarungan antara golongan putih dan yang bertanduk. Jadi suaranya sampai terdengar. Yang dekat terdengar jelas. Nah, kalau dilihat fenomenanya ya Mbak, bahwa Indonesia ini kan banyak bencana-bencana kaitannya seperti gempa bumi ya. Itu kalau dari kacamata gaibnya itu ada rahasia apa sih? Ada sesuatu apa sih Mbak? Banyak rahasia-rahasia. Sedikit saja sebenarnya. Dengan kemunculannya nanti harta-harta amanah yang nanti akan dimunculkan dari perut bumi, itulah sedikit nanti bumi akan bergejolak dan harta yang terpendam yang jauh di bumi akan muncul. Itu berarti kenapa banyak titik-titik gempa yang ada di Indonesia itu? Ada kaitannya itu? Nah, oh, kaitannya berarti ada harta yang disembunyikan di dalam bumi. Benar. Dengan adanya gempa bumi itu nanti akan muncul. Benar, itu saling sinambungan. Oh. Dikarenakan bumi sudah sangat tua. Nah, kalau dibandingkan titik-titik gempa lain di negara lain kan Indonesia banyak ya, termasuk dari gunung aktifnya juga banyak ya Mbah, sepanjang apa itu namanya cincin api ya kalau kita lihat. Nah itu hakikatnya atau rahasianya apa sih Mbah, kenapa Indonesia ini banyak ke arah situ? Bergejolakan di cincin api sebenarnya ada makhluk yang dipenjara di
perut bumi. Oh gitu. Yang ingin keluar karena ini belum waktunya. Mereka ingin keluar, gedor-gedor bumi. Gedor pintu ya. Sehingga akan timbulnya seperti itu, gerakan-gerakan yang menyebabkan gempa ya. Benar. Dikarenakan makhluk di dalam bumi mendapatkan kekuatan dari energi-energi manusia yang melakukan banyak dosa-dosa. Semakin banyak manusia melakukan dosa, maka semakin kuatlah makhluk-makhluk yang ada di dalam perut bumi itu. Oh gitu. Yang ini semakin lama akan semakin bisa kemudian keluar. Kalau nanti Allah sudah berkehendak dan itu sudah waktunya, pasti akan keluar yang seperti yang sudah jadi riwayatkan ya. Benar, akan bermunculan dari tempat-tempat yang tinggi. Iya, ya. Itulah makhluk bawah bumi sana. Ya. Nah, kembali lagi ke Mohon maaf ini agar dikuatkan. Oh, kenapa, Pak? Makhluknya masih di dalam sana, energinya udah keluar. Oh, tertutup rapat pagar, tidak bisa ditembus oleh makhluk apapun. Kun hayakun. Di sini tak termasuk apapun, ya. Oh, berarti pengaruhnya tadi bisa dirasakan ya? Itu sangat besar. Ya. Karena makhluk itu makhluk yang tidak bisa dibunuh atau tidak bisa dibinasakan oleh kekuatan manusia sekuat apapun. Iya. Karena itu adalah rahasia Allah. Berarti makhluk yang menghuni cincin api itu ya. Benar. Oh iya. Nah, ayo kembali lagi lah kita ke mana itu namanya, ke Selat Sunda. Kalau sekarang Selat Sunda itu gejolaknya gimana? Masih secara kondisi tanahnya masih aman-aman ya, Mbah ya? Alhamdulillah aman saja. Dikarenakan nanti menunggu saatnya. Kalau nggak salah ya, kapan dulu beberapa tahun yang lalu itu ada tsunami ya di pantai Carita atau pantai mana itu yang ada di Banten ya? Pangandaran ya? Pangandaran kan sini di daerah ini yang ada di itu, yang waktu ada konser itu kan, yang waktu ada kumpul-kumpul itu ada tsunami kecil itu, siapa perbuatannya itu? Salah satu dari lempengan yang bergeser itu, Pak. Benar, itu diakibatkan oleh anak Krakatau atau anak Krakatau, penghuni anak Krakatau atau penguasa Krakatau yang berupa naga. Kenapa itu naganya? Menahan makhluk yang ada di dalam bumi itu. Oh, akhirnya terjadilah getaran-getaran. Oh, jadi sebenarnya makhluk yang ada di dalam bumi itu mau keluar dan menyebabkan gempa bumi ya? Benar. Oh, ya kaitannya dengan dosa tadi, kemudian menambah kekuatan ya? Akan tetapi ini waktunya masih sedikit, masih direnggangkan. Dikarenakan ada sosok pemimpin Nusantara ini yang mempunyai derajat yang sangat tinggi, yang nanti sebentar lagi akan lengser sebelum IKN nanti dipindahkan, nanti masih ditahan-tahan. Oh gitulah, kaitannya dengan itu apa nanti? Jadi memang IKN ada di sana biar selamat terhadap adanya bencana ini, Mbah? Benar. Oh gitu ya, ada kaitannya itu ya? Karena nanti
ibu kota yang lama akan terendam oleh air. Karena naik, sekarang udah mulai naik ya? Sekarang bisa dilihat kota yang sangat besar itu makin lama tanahnya makin geser turun. Oh iya, turun ya. Dilihat dari dunia nyata kelihatan. Tapi kan nggak seberapa Mbah turunnya. Karena itu masih ditahan-tahan, masih ada paku bumi di situ. Iya. Nah, terus kemudian apa yang harus dilakukan ini? Semoga terselamatkan ketika mungkin nanti ada bencana, itu apa yang harus dilakukan, Mbah? Kuatkan keimanan. Jangan terlalu takut dengan bencana-bencana. Karena bencana itu sejatinya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguji keimanan manusia atau keislaman manusia, seberapa besar keimanannya. Kalau iman manusia itu besar, kuat, maka mereka akan ikhlas menerimanya. Oh gitu ya. Tidak ada rasa takut sedikit pun, karena itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Ya. Sekiranya ada lagi yang mau disampaikan nggak, Pak? Tetap istiqomah saja dengan beliau, ajaran-ajarannya. Sejatinya itulah yang benar. Oh iya. Istiqomahlah, sebisa-bisanya mengajak semua keluarga kerabat yang mendapatkan bisikan-bisikan untuk merapat dengan beliau. Ajaklah mereka, jika mau itu semata-mata hidayah dari Allah. Jika menolak, ikhlaskan saja. Itu. Oh iya. Ya, makasih ya Mbah untuk informasinya, semangatnya dan pengingatnya kepada kita semua, supaya kita lebih mempertebal iman lagi ya Mbah ya, untuk kedepannya akan lebih baik dan terhindar dari bencana-bencana. Nah, biar nggak terhindar dari bencana, selain tadi mempertebal keimanan, kemudian menuju ke Allah ya kan, artinya terus mengingat Allah. Apalagi nih, ada tips ya, caranya itu amaliyah apa sih yang bisa untuk menghindari kita dari bencana-bencana seperti itu, Mbah? Banyaklah sedekah, terutama sedekah ke anak-anak surga, yaitu anak-anak yatim. Kenapa kok bisa gitu, Mbak? Karena itulah yang akan menyelamatkan. Itulah amalan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, bersedekah ya. Sedekahlah. Termasuk cara untuk apa itu? Itu untuk menghindarkan dari mara bahaya dan dari bala bencana atau bala. Ya, terima kasih ya Mbah atas kehadirannya. Mohon maaf dan apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih undangannya. Sama-sama. Saya sangat senang diundang murid beliau. Sama beliau, Pak, ya kan? Insya Allah ya, untuk bisa kembali lagi ke tempatnya dan membawa dari efek-efeknya ya. Oke, silakan ya Mbah ya, sekali lagi saya bantu untuk Anda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subscriber Padepokan Bledek dimanapun berada, kita tadi sudah mengetahui akan terjadi sebuah bencana, tapi ini hanya prediksi-prediksi dan kita tidak boleh serta-merta meyakini itu sebagai keyakinan, agar keyakinan kita tetap pada Allah Ta'ala, agar kita tetap berfokus pada keyakinan yang benar, pada hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang membuat kita semakin menurun keyakinan pada Allah, kita singkirkan agar nantinya kita lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dan tadi sudah disampaikan bahwa salah satu penolak bala yang paling besar, penolaknya itu adalah sedekah ke anak yatim. Semoga kita semua bisa diberikan kemampuan untuk bersedekah kepada anak yatim. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Padepokan Bledek, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui notifikasi dari video Padepokan Bledek. Apabila ada salah kata dari saya dan Mas Haji, kami mohon maaf. Sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya, dan nantikan video-video selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.